Otoritas Dubai mengatakan bahwa puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan api di kemewahan kota yang terkenal, Hotel Burj Al Arab. Sekarang, ini mengikuti gelombang Iran serangan yang diluncurkan di Teluk Negara bagian, terutama di Amerika, pangkalan militer. Bagaimana jika ide termahal yang pernah ada dibangun di Timur Tengah tidak pernah pulau itu sendiri, tapi keyakinan di baliknya? Palm Jumeirah muncul dari Teluk Arab dengan biaya 12 miliar, mengubah pasir menjadi salah satu alamat yang paling banyak dapat dikenali di bumi. Miliarder membayar rekor harga, hotel mewah berkembang, dan Dubai terjual dunia visi keselamatan, kekayaan, dan keabadian. Tapi di bawah berita utama, retakan mulai muncul. Menurunnya volume transaksi, masalah lingkungan, tekanan infrastruktur, dan kemudian drone serangan yang mengubah segalanya. Jurnalis Euronews Lily Dawes ikut serta Bandara Dubai menunggu untuk menaiki penerbangan ke Cape Town ketika serangan drone Iran melanda sekitar bangunan. Apakah suatu peristiwa memperlihatkan kerentanan yang selalu ada? Dan apa yang terjadi ketika persepsi menjadi lebih besar berharga dari kenyataan? Mari kita jelajahi ceritanya. Ide termahal di Dubai. Untuk memahami apa yang rusak, Anda pertama-tama harus memahami apa yang dibangun, dan maksud saya benar-benar dibangun, bukan hanya pasir dan batu, tapi keyakinan. Keyakinan yang diperoleh dengan tulus, bahwa hal ini patut dipercaya. Itu dimulai pada tahun 2001. Dubai adalah kota yang melaju dengan sangat cepat, tidak sabar menunggu geografi menangkapnya naik. Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum menginginkan lebih banyak garis pantai. Garis pantai yang cukup untuk membuat kata tepi pantai mempunyai arti sesuatu dalam sebuah emirat gurun yang hampir habis garis pantai alami dan telah diperuntukkan bertahun-tahun. Solusi yang dipilih pemerintahnya tidak harus dibangun di sepanjang pantai. Itu adalah untuk membangun ke laut. Kapal keruk bergerak dalam busur lambat melintasi perairan terbuka, melepaskan 94 juta meter kubik pasir di bawah permukaan, 1 juta ton batu. Pemecah gelombang berbentuk bulan sabit, panjangnya 9 km, setiap bongkahannya berbobot kurang lebih 6 ton. Dijatuhkan ke posisi satu persatu di sepanjang tepi luar untuk melindungi pulau dari angin syamal dan gelombang pasang yang datang dari jurang terbuka. Seluruh struktur ditata oleh GPS dengan presisi milimeter, karena bentuknya bentuk pohon palem, terlihat dari luar angkasa, bukanlah hiasan. Itu adalah produknya. Gambar itu adalah tesis investasi. 12 miliar dolar kemudian, dunia memiliki sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah bagasi yang cukup lebar untuk membawa jalan raya 6 jalur, 15 daun bercabang secara simetris ke kedua sisi. Masing-masing berjajar dengan villa-villa berwarna putih. Masing-masing villa dengan garis pantainya sendiri. Sebuah bulan sabit tersegel rapat di bagian luarnya, seperti tembok yang dibangun melawan laut terbuka. 7,5 km tepi pantai, baru di mana ada perairan terbuka. Seberfual 500 villa tepi pantai, 6.000 apartemen, 30 hotel, monorel, terowongan bawah air berada pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan. Jenis infrastruktur yang tidak dapat dibangun secara tidak sengaja. Jenis yang didapat dibangun ketika pemerintah telah memutuskan seluruh beban kedaulatan akan tertinggal demi keputusan yang akan menghasilkan kategori tempat baru. Di awal tahun 2000-an, sales berdiri di kantor-kantor berdinding kaca yang menunjuk ke denah lantai, sementara model skalanya diputar perlahan di bawah lampu pameran. Citra satelit dari tahun-tahun itu menunjukkan telapak tangan di tengah konstruksi. Pasirnya masih pucat dan basah tepian. Daunnya mulai terbentuk minggu demi minggu dari perairan terbuka. Pembeli dari London dan Moskow dan Mumbai dan Hong Kong datang dan melihat dan ditandatangani. Bukan karena mereka naif, karena yang sedang dibangun adalah sungguh luar biasa, dan itu berhasil. Selama bertahun-tahun,
cara ini berhasil secara spektakuler. Nilai properti di pulau menghasilkan total lebih dari 50 miliar dolar transaksi dari penjualan pertama ke depan. Pada tahun 2025 saja, satu villa khas dijual seharga 161 juta dolar, 18.779 dirham per kaki persegi. Sebidang tanah lebih dari 1 juta kaki persegi berubah tangan seharga 2 miliar dirham, 545 juta dolar Celsius untuk tanah. Harga rata-rata per kaki persegi di pulau itu pada pertengahan tahun 2025 berdiri di 2,982 dirham, 75% di atas median seluruh kota Dubai. Apresiasi harga dari tahun ke tahun berjalan pada 16,5%. Pembeli datang dari mana saja, dan dari mana saja satu pun dari mereka mengerti pada beberapa hal pada tingkat yang tidak mereka beli hanya rekaman persegi. Mereka membeli keanggotaan dalam sebuah ide. Inilah idenya. Bahwa ada di tengah Teluk Arab, sebuah tempat berbentuk seperti pohon yang terbuat dari pasir ditarik dari dasar laut, diatur oleh satelit, ditutup oleh pemecah gelombang melawan laut terbuka, sangat berbeda dengan dunia di sekitarnya, bebas dari apa yang terjadi di wilayah tersebut, dikecualikan dari gravitasi. Hampir. Tempat di mana aturan geografi, politik, dan risiko diterapkan secara berbeda, jika ada. Itu ide adalah aset Palm yang paling berharga, lebih berharga dari tanah, lebih berharga daripada lobi marmer dan plot tepi pantai. Dan peluncuran tempat tinggal bermerek yang terus berlanjut datang tahun demi tahun, masing-masing bertambah mahal dibandingkan yang terakhir. Itulah idenya. Tempat glamour teraman di dunia. Perbankan Swiss, tapi hangat. Sebuah jaminan dengan kolam. Dari satelit sempurna. Itu benar persis apa yang dijanjikan. Itu adalah buktinya. Tapi angka-angka yang ada berbohong. Dalam 12 bulan, terhitung Desember 2024 sampai dengan November 2025, total nilai jual kembali pada Palm melewati 12,1 miliar dirham. Naik 18,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut terdengar seperti kabar baik. Sekarang, lihat apa yang ada di bawahnya. Volume transaksi menyusut sebesar 8,5% pada periode yang sama. Harga naik, transaksi turun. Lebih sedikit orang yang membeli dengan harga lebih tinggi ke kelompok pembeli yang lebih kecil. Itu bukanlah pasar yang memperluas basisnya. Itu adalah pasar yang berkonsentrasi pada puncaknya, hanya menarik pembeli yang masih bisa mampu bermain di level ini, sementara diam-diam kehilangan tengah dari kurva permintaannya. Ketika pasar kehilangan titik tengahnya, Duduk mengumumkan faktanya. Berita utama terus melaporkan rekor penjualan. Para pialang terus menyebutkan harga villa terbaru. Siaran pers terus berdatangan. Tapi di bawah permukaan, struktur permintaannya berlubang, dan satu-satunya orang yang bisa melihatnya dengan jelas adalah mereka yang bersedia untuk melihat kedua garis pada grafik sekaligus. Firma analisis real estate IQA dalam laporan pasar Palm Jumeirah untuk kuartal kedua tahun 2025 menggambarkan pulau itu dengan jelas dan akurat sebagai permainan stabilitas modal daripada penghasil-hasil. Untuk investor yang mencari penghasilan pasif, disebutkan, likuiditas lebih tipis dibandingkan pada zona pasar menengah tahun lalu. Terjemahan, Palm adalah tempat yang bagus untuk parkir kekayaan yang sangat besar. Ini adalah tempat yang sulit untuk menghasilkan uang, kecuali Anda berada di puncak mutlak pasar. Lalu ada paparan di luar rencana. Di kuartal kedua tahun 2025, 58% dari seluruh transaksi Palm adalah di luar rencana. Pembeli melakukan modal hari ini dengan harga 2025 untuk apartemen dan villa yang tidak akan diserah terimakan selama bertahun-tahun. Kewajiban kontrak terhadap versi masa depan dari suatu merek yang keseluruhan nilainya bertumpu pada persepsi. Ketika persepsi itu rusak, pembeli di luar rencana tidak mempunyai apapun untuk dijual. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada hasil. Kontrak dan dunia yang berubah.
Tapi arsitektur keuangan itu hanyalah satu lapisan dari apa yang disembunyikan angka-angka itu. Masuk lebih dalam, dan Anda akan menemukan tanah itu sendiri. Pada tahun 2009, laser satelit altimeter NASA mengukur pulau itu sebagai pengendapan dengan kecepatan 5 mm per tahun. Kepala Departemen Lingkungan Hidup Nakheel saat itu membantah angka tersebut secara terbuka, mengatakan bahwa jika ada penurunan permukaan tanah, bahkan hanya 5 mm, Anda akan melihat retakan pada bangunan dan jendela pecah keluar. Dia secara teknis benar bahwa pulau tidak gagal seperti itu. Tapi studi dari pemerintah kota Dubai sejak itu telah mengindikasikan bahwa bagian dari Palm telah menetap sekitar 2 meter sejak selesai. Penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Amerika Sharjah telah menyoroti bahwa pemadatan tanah yang buruk selama tahap konstruksi dapat memperburuk risiko penurunan permukaan tanah dalam garis waktu multi-dekade. Semua ini bukanlah sebuah bencana. Semuanya adalah biaya pemeliharaan, biaya pemantauan, biaya rekayasa yang terakumulasi dari tahun ke tahun dan belum pernah diperhitungkan secara transparan dalam penilaian yang telah dilakukan pasar kuartal demi kuartal. Seolah-olah pulau itu terapung dalam kepastian daripada pasir yang dipadatkan. Lalu ada airnya sendiri. Pemecah gelombang Palm direkayasa untuk menahan kenaikan permukaan air laut sebesar 5 cm. Itu skenario terburuk yang dapat dicontoh oleh para desainer di awal tahun 2000-an. Proyeksi saat ini dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim untuk Teluk Arab melebihi angka aslinya. Insinyur yang membangun tempat ini bukanlah lalai. Mereka bekerja dengan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Tapi ilmu pengetahuan telah bergerak dan pemecah gelombang belum. Dan kemudian ada lalu lintas. Pada tahun 2023, Sharif Al-Mansouri, seorang komentator pembangunan perkotaan Emirat terkemuka, menulis bahwa infrastruktur Palm sedang berjuang untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, bahwa jaringan jalan depan tidak pernah dirancang untuk membawa kepadatan lalu lintas yang sekarang diserapnya setiap hari. Dia bukan kritikus asing. Dia adalah seseorang yang memahami sistem dari dalam, menjelaskan masalah yang dialami sistem yang telah ditunda selama bertahun-tahun. Satu jalan masuk, satu jalan keluar, 16 daun masuk ke dalam bagasi yang direkayasa, untuk dunia yang lebih tenang. Lihat, jika Anda menambahkan semua ini bersama-sama, bukanlah sebuah bencana. Ini adalah diskon. Yang tenang, rumit, tidak pernah diakui secara publik diskon pada premi yang dipasarkan selama 2 dekade. Palm menjual satu barang dengan elegan, terus-menerus, dan di semua siklus dan setiap krisis dan setiap musim. Gagasan bahwa ini adalah tempat paling aman dan glamor di bumi. Bukan tempat paling aman, bukan tempat yang paling indah, tempat paling aman dan glamor. Dan ketika seluruh premi bertumpu pada satu atribut, kerentanan atribut itu adalah kerentanan semuanya. Drone sudah membuat kerentanan ini, ia menemukannya. 48 jam di Dubai. 28 Februari 2020. 12.53 sore hari. Drone tipe Shahab menghantam pintu masuk Fairmont Hotel Palm. Ledakan itu menghasilkan kilatan cahaya, gelombang tekanan, dan kolom tebal asap hitam dan abu-abu di area pelabuhan Dubai Creek. Dan evakuasi telah dilakukan saat drone menabrak bangunan yang menjulang di atas kanopi hotel dan tersebar di tepi pantai. Petugas pemadam kebakaran mengerjakan bagian depan. Kendaraan darurat menyalakan lampu jalan bulan sabit. Staf hotel memindahkan tamu dengan cepat melalui pintu keluar samping dan keluar kawasan pejalan kaki pantai. 4 orang terluka parah. Tidak ada yang meninggal. Kantor media Dubai mengonfirmasi insiden tersebut dalam beberapa jam, menyebarkan bahasa krisis yang dikelola. Aman, dikendalikan, dikerahkan, stabil.
Tapi bahasa krisis yang dikelola berjalan perlahan. Gambar-gambar itu bergerak secara instan. Dalam waktu 48 jam setelah pemogokan, pemesanan hotel Dubai runtuh sebesar 60%. Bukan pembatalan dari Palm, pemesanan sendiri di seluruh kota. Gambaran asap membubung di atas alamat yang paling banyak difoto di Timur Tengah telah dilihat oleh puluhan juta orang sebelum petugas pemadam kebakaran menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan orang-orang yang melihatnya tidak melihat insiden yang terkandung. Mereka melihat lingkungan sekitar. Menurut analisis yang diterbitkan oleh Middle East Insider, dalam minggu pertama, lebih dari 80.000 pemesanan hotel di Dubai saja dibatalkan. Antara 28 Februari dan 8 Maret, total 32.000 rute penerbangan terjadwal yang menyentuh Teluk terganggu. World Travel and Tourism Council mengeluarkan pernyataan yang melaporkan bahwa konflik tersebut memakan biaya setidaknya 600 juta per hari dalam belanja pengunjung internasional yang hilang dari sektor perjalanan Timur Tengah. 600 juta setiap hari. Ekonomi Tourism, sebuah analisis yang dikutip oleh Euronews, memproyeksikan bahwa Timur Tengah bisa menerima antara 23 dan 38 juta. Lebih sedikit pengunjung internasional pada tahun 2026 dibandingkan perkiraan sebelumnya, dengan kerugian yang sesuai antara 34 dan 56 miliar dolar dalam pengeluaran pengunjung. Mamun Mehmud, kepala petugas bisnis platform perjalanan Wego, melaporkan bahwa okupansi hotel di seluruh Dubai telah turun menjadi antara 15 dan 20%. Beberapa properti turun menjadi 1 digit. Hotel Bintang 5 yang telah menjual kamar dengan harga lebih dari $600 per malam di puncak bulan Februari menunjukkan diskon darurat 20 hingga 40%. Bukan tingkat promosi, tingkat kelangsungan hidup. Jenis harga yang memberitahu Anda segala sesuatu tentang apa yang sebenarnya diyakini operator sedang terjadi. Tim Cordon, kepala operasional Recent Hotel Group, mengatakan pada Maret 2026 bahwa Timur Tengah tetap pasar yang tangguh dan pariwisata domestik bisa mengimbangi sebagian penurunan internasional. Dia berhati-hati dan dia benar untuk berhati-hati. Ketahanan dan pemulihan adalah konsep yang berkaitan. Mereka tidak memiliki garis waktu yang sama. Ini bukanlah badai, itu bukan pandemi. Itu bukan sebuah krisis keuangan. Itu adalah serangan drone di pintu masuk hotel pada hari Sabtu sore hari saat peak season. Dan kecepatan pasar menjawab memberitahu Anda sesuatu yang penting tentang apa yang selalu diketahui pasar. Di suatu tempat di bawah rekor harga dan makan siang yang terjual habis, mereka tahu bahwa jaminan itu bersyarat. Dubai tanpa turisnya, Dubai tanpa pesawatnya, Dubai tanpa pasangan dari Manchester, dan manajer dana pagar tanaman dan konsultan terbang dari Frankfurt, dan para nenek mengunjungi putra-putra mereka yang pindah ke sini dan tidak pernah sekalipun menyesalinya. Itulah yang angka-angka jelaskan, dan angka-angka itu tidak menangkapnya sepenuhnya karena angka tidak menghitung bobot spesifik dari lobi kosong di Atlantis pada Kamis malam di bulan Maret. Mereka tidak mengukur keheningan pada daun palem itu 3 minggu sebelumnya yang tidak bisa Anda jalan tanpa melangkahi kursi pantai dan anak-anak dan skuter pengiriman. Kerusakan operasional dapat diukur. Kerusakan persepsi tidak bisa, dan itu adalah kerusakan persepsi. Gambar yang menyala 600 juta layar ponsel, asap naik di atas alamat termahal di dunia, yang perbaikannya akan memakan waktu paling lama. Operasi pulih dengan cepat. Bandara dibuka kembali. Hotel-hotel kembali mempekerjakan stafnya. Monorel mulai berjalan kembali dengan jadwal penuh. Hal-hal ini terjadi dalam hari dan minggu setelah kondisinya mengizinkan. Namun persepsi pulih pada jadwal yang berbeda sama sekali. Dan 72 jam setelah tanggal 28 Februari telah menulis ulang sesuatu dalam pikiran setiap calon pembeli, setiap investor di luar rencana,
Setiap ekspatriat yang melakukan aritmatika mental tentang apakah sewa masuk akal lagi. 3 mimpi, 3 bencana. Palm tidak pernah menjadi satu pasar. Itu adalah 3 mimpi yang sama sekali berbeda dijual di bawah logo, yang sama kepada orang-orang yang hampir tidak punya apapun yang sama, kecuali alamat. Dan ketika logo retak, setiap mimpi hancur dengan kecepatan tersendiri. Untuk pembeli villa 161 juta, untuk investor yang berkomitmen 545 juta untuk sebidang tanah, krisis menghasilkan sesuatu yang lebih mendekati ketidaknyamanan daripada kerusakan. Modal di ketinggian itu disusun untuk bertahan hidup tepat dari peristiwa semacam ini. Itu benar, terdistribusi secara internasional, dilindungi secara geopolitik, disimpan dalam bentuk yang tidak tergantung pada hotel yang penuh Selasa depan. Aliran jutawan dan miliarder yang pindah dari Inggris ke UEA yang telah meningkat hingga tahun 2025, seiring dengan didorongnya kebijakan perpajakan Inggris terhadap individu dengan kekayaan bersih tinggi ke lingkungan bebas pajak di Dubai, tidak mundur karena serangan drone di pintu masuk hotel. Untuk kelompok ini, Palm tetap seperti yang pernah ada, pernyataan, piala, alamat yang membawa pembenaran tersendiri. Ketika pasar real estate termahal di dunia bergoncang, pembeli pada tingkat ini tidak panik. Mereka menunggu. Mereka bahkan mungkin membeli karena mereka memahami bahwa busur panjang lintasan Dubai tidak berubah karena satu kejadian, dan karena mereka mampu untuk menahan posisi yang tidak bisa ditahan orang lain. Untuk ekspatriat profesional, konsultan, atau bankir, atau direktur regional yang membayar 220.000 dirham setahun untuk unit 2 kamar tidur di bagian depan, perhitungannya bergeser ke arah yang lebih sulit untuk dibalik. 220.000 dirham, itu sekitar $60.000 AS per tahun, hanya untuk sewa. Ini adalah grup yang tergantung pada konektivitas perjalanan. Ketika wilayah udara ditutup, klien berhenti tiba. Ketika klien berhenti tiba, majikan mulai bertanya pertanyaan. Ketika majikan mulai bertanya pertanyaan, 2 kamar tidur dengan pemandangan air berhenti terasa seperti peningkatan dan mulai merasa seperti biaya tetap di lingkungan pendapatan yang tidak pasti. Pasar sewa jangka pendek yang tadinya salah satu mesin perekonomian sawit memberikan hasil kotor 7 hingga 9% untuk unit terkait perhotelan, menurut panduan pasar yang diterbitkan pada awal tahun 2026, runtuh hampir dalam semalam. Kelebihan kamar kosong dan unit jangka pendek mulai menekan tepat pada properti yang dibeli oleh kelompok ini untuk disewakan saat high season. Pasar yang telah menghasilkan pendapatan sekarang menghasilkan tekanan. Dan 58% dari rekan-rekan kelompok ini, pembeli di luar rencana yang telah berkomitmen modal 2025 untuk unit masa depan, sedang duduk di sesuatu yang jauh lebih sulit. Kewajiban kontrak terhadap merek yang sudah tidak lagi menjanjikan apa yang pernah dijanjikannya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada hasil, hanya angka di selembar kertas dan dunia yang berubah di luar. Dan kemudian ada lapisan yang tidak pernah muncul di brosur properti, orang-orang yang membuat Palm berfungsi. Natasha Sidari, pendiri Tasha's Hospitality Group, menjelaskan lingkungan kepada pers dalam beberapa minggu setelah konflik dimulai sebagai tidak ada singkatnya yang menghancurkan. Dia tidak berbicara tentang neracanya. Dia berbicara tentang orang-orangnya, server dan para juru masak dan staf bagian depan rumah, yang mata pencahariannya berada dalam kesenjangan antara ruang makan penuh dan yang kosong. Sebuah celah yang tertutup hampir dalam semalam. Seorang sopir taksi yang menjalankan sirkuit pelepas setiap hari, Fairmont, Atlantis, klub pantai di bulan sabit, menjelaskan penghasilannya dipotong seluruhnya dari satu hari ke hari berikutnya. Dia tidak dilindungi nilai, dia tidak terdiversifikasi. Dia punya mobil dan rute di kota yang selama 3 minggu masuk Maret tidak mau dilewati.
Dia duduk di tengah malam di atas daun palem yang sebelumnya sibuk, mendengarkan radio, menunggu ongkos yang tak kunjung datang malam itu. Ketiga mimpi ini terjual di bawah logo yang sama, difoto dari ketinggian yang sama, selalu dari atas, selalu dari sudut, di mana daunnya menyebar dengan sempurna. Kan bulan sabit mempertahankan bentuknya dan logika keseluruhan proyek terlihat. Dari ketinggian tersebut, itu adalah kelas aset tunggal. Dari tanah, itu adalah 3 perekonomian yang sangat berbeda, 3 kerentanan yang sangat berbeda, 3 jadwal pemulihan yang sepenuhnya berbeda. Dari apapun yang terlihat seperti datang sama sekali. Pembeli yang sangat kaya akan baik-baik saja. Mereka akan selalu baik-baik saja. Ekspatriat profesional sedang melakukan aritmatika pada sewa mereka sekarang. Beberapa dari mereka sudah melakukannya, dan sopir taksi masih menunggu. Sebuah kota itu selalu kembali. Dubai telah di sini sebelumnya. Tidak persis di sini, tapi cukup dekat untuk memahami polanya. Di 2008 dan 2009, saat krisis keuangan global melanda, dan Nakhil sendiri hampir runtuh karena hutang yang membutuhkan restrukturisasi, dana talangan 25 miliar dari Abu Dhabi, Palm tidak hilang. Itu terhenti. Kemudian dimuat ulang. Properti yang telah ditinggalkan di tengah konstruksi diselesaikan. Pembeli yang pernah pergi kembali lagi. Idenya selamat. Pada tahun 2020, ketika pandemi menurunkan populasi Dubai sebesar 8,4%, dan jumlah hotel hanya sedikit dari kapasitas mereka selama berbulan-bulan berturut-turut, hal yang sama terjadi. Kota menjadi sunyi. Kemudian muncul kembali dengan rekor pariwisata pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2025, Dubai menyambut 99,6 juta pengunjung internasional yang bermalam, 5% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Bandara Internasional Dubai menangani 95,2 juta penumpang, angka tertinggi dalam sejarahnya. Para pejabat pada bulan Maret 2026 akan memecahkan rekor. Proyeksi itu dibuat dengan itikat baik. Itu tidak salah tentang momentum Dubai. Itu salah tentang apa yang akan terjadi padanya. Jadi ya, Dubai telah kembali sebelumnya. Pemulihan operasional akan terjadi, sudah dimulai. Wilayah udara dibuka kembali. Penerbangan kembali. Staf hotel membuka kembali restoran mereka dan memasang kursi pantai kembali ke barisannya dan menunggu pasangan dari Manchester yang akan datang kembali. Hal-hal ini terjadi dalam beberapa hari dan minggu setelah kondisi memungkinkan. Operasi pulih dengan cepat. Itu tidak masuk dalam perselisihan, tapi ada 2 hal yang tidak pulih pada jadwal itu. Dan itulah 2 hal yang selalu diandalkan Palm. Yang pertama adalah persepsi. Pelancong yang melihat ponsel mereka pada tanggal 1 Maret 2026 dan melihat sebuah hotel di Palm Jumeirah dengan asap membubung di atas pintu, masuknya tidak memesan ulang dalam timeline yang sama dengan pelancong yang ketinggalan penerbangan karena cuaca. Kategori psikologis dari peristiwa tersebut berbeda. Apa yang mereka lihat bukanlah api. Apa yang mereka lihat adalah bukti bahwa Palm ada di suatu lingkungan nyata dengan tetangga nyata, termasuk beberapa yang mempunyai drone jarak jauh dan menunjukkan kesediaan untuk menggunakannya. Sebelum 28 Februari, Anda hampir bisa melupakan fakta itu. Brosur tentu membantu Anda melupakannya. Rekor harga jual membantu. Para influencer di kolam renang rooftop tanpa batas, mereka membantu. Seluruh perangkat mesin gambar Palm dirancang pada tingkat tertentu untuk membantu Anda melupakannya. Sekarang, Anda tidak bisa melupakannya. Gambar itu ada. Itu telah dilihat oleh ratusan juta orang. Dan wisatawan yang membuat keputusan pemesanan musim dingin mendatang akan membuatnya dalam dunia di mana gambar itu ada. Hal kedua yang pulih secara perlahan adalah kepercayaan investasi. Pembeli di luar rencana, orang yang melakukan modal 2025 untuk properti masa depan atas dasar versi merek masa depan.
tidak kembali dalam beberapa minggu. Kepercayaan diri mereka pulih dalam waktu yang diukur dalam beberapa tahun. Dan hanya setelah versi baru jaminan dapat dipercaya dibuat, tidak dinyatakan, tidak dipasarkan, dibuat, dibuktikan, diperoleh kembali sepanjang waktu dan stabilitas, dan tidak adanya peristiwa lebih lanjut. Itu adalah jalan yang panjang. Ada tanda-tanda kecil bahwa manajer Palm memahami apa yang dibutuhkan. Persetujuan Departemen Pertanahan Dubai atas struktur biaya layanan tetap selama 3 tahun untuk Palm, diumumkan pada akhir tahun 2025, adalah langkah menuju membuat biaya kepemilikan pulau itu lebih dapat diprediksi. Sistem parkir berbayar yang diperkenalkan di bulan Sabit pada awal tahun 2026 untuk melakukan pelonggaran kemacetan adalah langkah menuju memperlakukan infrastruktur sebagai suatu sistem ketimbang sebuah simbol. Langkah-langkah kecil bukanlah apa-apa, tapi itu bukanlah jawaban untuk pertanyaan besar, yaitu, apakah sebidang tanah yang menelan biaya 12 miliar dibangun dari pasir, yang telah menghasilkan 50 miliar dalam transaksi, yang merupakan alamat yang paling banyak difoto di Timur Tengah selama 20 tahun, bisa menjadi sesuatu yang lebih tahan lama daripada simbol. Karena simbol ternyata adalah hal yang paling rapuh di dunia. Mereka tidak memerlukan pemeliharaan sampai hari di mana mereka membutuhkan semuanya. Mereka bertahan dalam setiap ujian sampai gagal satu-satunya ujian yang penting. Dan ketika mereka gagal dalam ujian itu, mereka tidak gagal sebagian. Mereka gagal pada tingkat ide. Apa yang dibutuhkan Palm, apa yang selalu dibutuhkannya, dan tidak ada rekor penjualan villa atau residensi merek selebriti atau acara peluncuran koreografi yang pernah benar-benar memberikannya adalah kedalaman. Jenis kedalaman yang berasal dari kenyataan tempat. Tempat dengan komunitas dan tekstur, dan jenis kehidupan yang ada terlepas dari apakah tingkat hunian hotel tinggi atau rendah. Sebuah tempat orang tinggal di dalamnya, dan bukan hanya suatu tempat mereka berkunjung. Brosurnya selalu terlihat Palm dari atas. Mereka harus. Itulah satu-satunya sudut pandang di mana ia terlihat seperti pohon palem. Satu-satunya sudut dari mana logika keseluruhan proyek terlihat. Dari sudut itu sempurna. Itu benar persis apa yang dijanjikan. Dari tanah, sepertinya ada sesuatu yang lain. Palm Jumeirah tetap menjadi salah satu pencapaian teknik terbesar dari era modern. Hotel-hotelnya masih berdiri, villanya masih laku, dan kisah ambisi Dubai masih jauh dari atas. Tapi ini tidak pernah hanya sekedar cerita tentang real estate. Itu adalah sebuah cerita tentang persepsi, kepercayaan diri, dan nilai yang sangat besar dari sebuah ide. Selama 2 dekade, Palm Jumeirah mewakili keamanan, eksklusivitas, dan kepastian. Lalu satu peristiwa memaksa investor, warga, dan pengunjung untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang apa yang sebenarnya mereka beli. Bisakah simbol pulih setelah keraguan memasuki gambar? Dan dapatkah suatu tempat yang dibangun di atas mimpi menjadi sesuatu yang lebih seimbang, lebih kuat dari mimpi itu sendiri? Hanya waktu yang akan menjawabnya.